makasih ya buat kalian yang udah mengklik video ini. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Aku udah lama banget ya guys, kayaknya nggak upload studio vlog lagi. Memang sih aku jarang videoin pas aku packing ya, karena aku takutnya kalian bosen atau gimana gitu kan sama studio vlog aku. Tapi boleh dong guys, tolong komen dong menurut kalian bosen apa enggak, atau ada saran gitu untuk video selanjutnya gimana harusnya gitu. Nah, di sini tuh aku udah repacking gitu slime yang aku bakal bagi-bagiin gratis ya. Jadi slime ini tuh yang aku bagiin gratis nggak semuanya dapet guys, jadi cuman ya sesuai sama stok yang ada aja gitu. Oh ya, ini tuh aku nyiapin orderan amplop ya guys. Ini tuh aku udah mulai buka pre-orderan lagi amplop coklat yang udah lama nggak aku readyin nih guys. Jadi kenapa aku nggak readyin untuk amplop ini ya, karena aku masih belum bisa gitu kan. Beberapa bulan lalu memang yang packing orderan gitu bukan aku ya guys, tapi kakak aku. Tapi kali ini kan karena aku udah mulai sehat, udah mulai bisa beraktivitas lagi, jadi aku udah mulai bisa lagi nih buat bikin konten, terus juga buat ngeproses orderan-orderan kalian gitu. Oh ya, jadi guys, kalau kalian nih mau order amplop, lebih baik kalian bisa langsung mampir ke toko aku ya. Kalian bisa dari sekarang pre-ordernya, karena khawatir ya kalau misalnya udah memasuki lebaran gitu, nanti pre-ordernya jadi lebih panjang, atau bahkan nanti untuk pilihan motifnya itu jadi kurang lengkap karena kebanyakan yang udah sold out. Dan untuk kali ini pun pre-ordernya itu di maksimal 3 hari. Kenapa sih pre-order ya? Karena barang ini tuh aku bikin sendiri ya, mulai dari nyetak, terus juga motong-motongin amplopnya, terus juga ngelemnya gitu. Jadi kenapa pre-order ya? Jadi ya gitu deh, karena harus dibikin satu persatu juga, ngelipetinnya satu persatu nih guys, terus ngelemnya juga satu persatu ya, kayak gitu. Makanya amplop aku ini tuh aku buat pre-order maksimalnya 3 hari. Bukannya aku nggak ada stok yang ready ya guys, tapi ya karena emang amplop ini baru-baru banget nih aku buka kembali gitu ya, otomatis stok-stok lama pun cuman ada sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi ada beberapa motif juga yang sama sekali udah habis ya, jadi ini aku bikinin lagi. Tapi tenang aja guys, sedikit demi sedikit aku buat gitu stoknya, jadi kalau ready nanti aku langsung kirim. Terus mumpung juga antriannya belum terlalu panjang ya guys untuk pre-order amplop ini. Dan amplop yang aku jual tuh banyak banget motifnya ya guys, dan aku juga sengaja ya di toko aku nggak ngeridiin semua motifnya. Ada beberapa kayak part 2 atau part 3 nya itu masih aku nggak readyin, readynya yang random aja, itu karena takutnya masih belum kepegang ya guys kalau misalnya aku readyin banyak-banyak. Terus juga sedikit cerita nih, waktu pas ada orderan amplop tuh, kenapa pas lebaran aku readyin yang random, itu karena kan kebanyakan dari yang pesan tuh pengennya dikirim buru-buru. Terus juga sedangkan motif yang mereka pilih tuh masih kosong gitu. Jadi ya mau gak mau kalau pas Ramadan itu aku readingnya yang random aja, jarang yang pilih motif. Alasannya tuh ya karena kalau misalkan lebaran tuh atau bulan Ramadan maksudku, pas bulan Ramadan tuh bener-bener orderan tuh banyak banget ya yang pesan amplop. Sedangkan amplop aku tuh ya harus dielemin dulu, terus juga
harus di print dulu ya, pokoknya handmade kayak gitu. Kalian tau lah ya, barang handmade itu prosesnya lumayan gitu. Sedangkan yang pesennya tuh kayak dia beli misalkan 20 piece. Nah 20-nya tuh semua satu persatu gitu, semua motif tuh satu-satu gitu ada. Jadi kayaknya sekarang tuh aku mikirnya ya udahlah, lebih baik aku adain aja yang random motif. Jadi kalau misalkan yang pesennya mau campur-campur gambar gitu, nggak perlu kalian pilih satu persatu, jadi langsung aja klik yang random ya. Jadi nanti aku kirim motifnya random sesuai stok yang ada. Karena gimana ya, bukannya aku mau ngeluh ke kalian atau gimana, tapi ya aku juga perlu gitu proses orderan-orderan yang lainnya yang perlu dikirim secepatnya gitu. Banyak juga yang komplain PO-nya terlalu lama dan bla 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 bla, makanya aku punya pengalaman kayak gitu ya, selanjutnya aku bakal lebih perbaiki lagi. Ya balik lagi, nama juga jualan ya guys, pasti ada yang namanya ulasan negatif maupun ada yang ulasan positif, dan gak semuanya gitu orang puas sama hasil dagangan kita gitu. Tapi gak apa-apa, aku juga bisa memaklumin, terus juga aku nerima kritikan gitu. Tiap tahunnya gitu aku tuh udah launching berapa tahun gitu untuk produk amplop ini gitu. Udah beberapa tahun launching, terus juga tahun ke tahun gitu aku bakal terus perbaikin kinerja amplop aku juga. Kemarin juga alhamdulillahnya aku ada sedikit rezeki buat nambah mesin ya guys, biar lebih cepat lagi produksi amplopnya. Insya Allah di tahun ini aku benar-benar siap buat ngebuka terus produk amplopnya itu. Lanjut lagi nih seputaran amplop ya guys. Jadi tuh banyak juga nih yang masih belum paham sama judul aku, tapi nggak tahu ya guys, aku tuh padahal udah nulis di judul minimal 10 piece, emang tulisannya min gitu, min 10 piece ya, mungkin mereka pikir isi 10 piece kali ya min itu. Aku juga nggak ngerti, tapi di foto produknya juga aku ada deskripsinya guys. Jadi pas di slide keduanya aku selalu cantumin tulisannya harga satuan gitu, minimal beli 10 piece. Dan mereka masih ngiranya itu tuh mereka klik satu tuh isinya 10 piece gitu. Banyak banget yang keliru masalah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku coba jelasin terus ke mereka bahwa untuk harga satuannya itu cuman 300-an. Jadi untuk harga 300 amplop itu, maksudnya untuk harga 300 perak itu harganya tuh untuk satu amplop gitu guys, bukan buat isi 10 piece amplop. Dan aku juga banyak banget nih dapat ulasan negatif kayak aduh kak, saya pesennya 30 loh gitu kan, saya pesennya 30 kok yang datang cuma 3. Nah pas aku cek lagi nih pesanannya, ternyata dia tuh emang CO nya 3 piece aja guys. Ya aku coba jelasin gini, tetap aja dia nggak mau gitu disalahin, atau masih nggak ngerasa bersalah gitu kalau dia memang kurang ngerti gitu ya guys. Padahal aku juga masih nggak ngerti juga sih guys, gimana ya caranya ngejelasin gitu, karena kan nggak semuanya paham, tapi aku juga ngerti sih, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Dan yang paling parahnya ini tuh kadang ada beberapa pelanggan yang benar-benar nyolot gitu, kayak saya sendiri nggak ditulis gitu di deskripsinya gini. Padahal di foto produknya gitu, di slide kedua kan dia kan pasti kan slide gitu kan, karena kan ada pilihan motif juga, pasti kan dia baca gitu. Ya nggak tahu deh guys, aku juga harus gimana lagi, karena emang aku tuh harganya tuh satuan di situ.
Tapi ya balik lagi deh, nggak apa-apa, ini semua tuh bakal aku jadiin pelajaran aja untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya lagi aku bisa memperbaiki kinerja toko aku, memperbaiki semua produk-produk aku biar pelanggan tetap puas beli di toko aku. Sebetulnya kritik, saran maupun ulasan negatif kayak gitu kan, itu tuh penting banget buat kemajuan toko kita. Ya karena apa? Ya karena kita kan sebagai pedagang online yang cuman bisa kasih lihat tuh berupa foto, video gitu. Sedangkan pembeli tuh nggak bisa megang secara langsung barang yang kita jual. Ya namanya cuman video gitu kan, walaupun kita bikin video semenarik mungkin, sejelas mungkin, kadang ada aja loh guys pembeli yang berekspektasi tinggi tentang produk kita. Makanya aku tuh selalu tiap hari tuh ngecek penilaian toko gitu, penilaian produk. Kalau misalnya ada yang negatif itu aku tuh selalu cermati baik-baik apa yang mereka keluhkan kayak gitu. Terus aku bakal introspeksi diri dan aku bakal tingkatin kinerja toko aku. Ya karena kita tuh nggak bisa menilai diri kita ini baik ya guys. Kita tuh perlu banget minta penilaian orang lain apakah diri kita ini udah lebih baik apa belum. Sama seperti jualan juga ya guys. Disclaimer aja, di sini aku tuh nggak menggurui kalian atau nggak so jago dalam hal jualan gitu. Aku di sini cuman sekedar sharing cerita aja selama aku jualan ya guys. Banyak banget sih menurut aku yang masih aku perbaiki juga. Toko aku juga masih belum sempurna banget, masih banyak kurangnya gitu ya. Dari cerita pengalaman aku, kalian bisa ambil sisi positifnya aja ya guys, tapi buang negatifnya. Lama juga kayaknya ya aku vakum dari dunia YouTube ini ya, karena memang beberapa bulan lalu itu akunya juga masih banyak urusan gitu, jadi nggak terlalu berfokus sama bikin konten kayak gini. Jadi aku baru pertama kali nih buat cerita-cerita lagi ke kalian. Oh iya guys, jadi ini tuh ada produk baru dari aku, ada kertas serut kayak gini. Ini tuh buat isian hampers gitu loh guys. Kayaknya segini dulu deh guys untuk videoku kali ini. Ceritanya juga sampai di sini dulu ya guys. Kalian komen dong kalau kalian suka sama video tentang sharing aku seputaran pengalaman selama jualan. Boleh dong kalian komen-komen ya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian suka nih, aku bakal bikinin lagi. Nanti aku sambung lagi deh guys ceritanya di next video ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku, selamat datang. Jangan lupa dong guys, bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalain juga tombol loncengnya ya, klik like-nya juga guys. Oke, sekian ya videoku kali ini. Bye guys.